Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan sharing mengenai implementasi motor kontrol dengan menggunakan microcontroller. Video ini hanya untuk sebagai pengenalan atau garis-garis besarnya saja. Jadi untuk detailnya insya Allah akan dilanjutkan pada video-video selanjutnya. Pada gambar di slide 1 ini kita melihat mesin CNC ya. Mesin CNC ini memiliki beberapa aksis yang setiap aksisnya dikontrol oleh motor. Motor yang mengontrol aksis ini bisa DC motor atau AC motor. Untuk DC motor, torsinya bisa dikontrol lebih mudah dengan cara mengatur arus yang masuk ke dalam armatur. Sedangkan untuk AC motor, hal ini lebih sulit dilakukan dan memerlukan skema khusus. Dengan mengontrol torsi, kita bisa mengontrol secara akurat kecepatan dan juga posisi dari motor. Karena torsi ini yang langsung berhubungan dengan beban, maka torsi yang paling krusial harus dikontrol. Sebelumnya untuk implementasi kita perlu memilih motor yang akan digunakan, dan menurut saya yang paling bagus adalah AC motor karena motor-motor AC lebih powerful dan juga lebih aplikatif untuk digunakan di industri. Ini adalah contoh lain dari aplikasi motor kontrol yang digunakan di robotic arm. Di robotic arm ini, motor-motor yang digunakan di tiap sendi dari robotic arm ini bisa mengontrol torsi, kecepatan, dan juga posisi secara akurat. Hal ini memungkinkan karena adanya feedback system dari motor yang kemudian akan diproses oleh controller, di mana controller akan membandingkan error antara input command dengan feedback dari motor. Input dan feedback ini kemudian akan dibandingkan dan akan menghasilkan error, dan error ini akan diminimalisir sehingga kita dapat mengontrol torsi, kecepatan, atau posisi secara akurat. Sebagaimana disebutkan tadi bahwasanya kita akan memilih untuk mengontrol AC motor, dan untuk AC motor ini mengontrol torsinya lebih sulit daripada DC motor dikarenakan di AC motor medan magnet yang digunakan adalah medan magnet yang berputar karena dihasilkan dari input arus listrik 3 pas. Ini adalah paket aplikasi motor kontrol yang sering kita temukan di industri, sering juga disebut dengan servo system. Ini servo system terdiri dari motor yang memberikan feedback kepada driver. Driver ini sendiri adalah gabungan antara controller plus inverter. Untuk motor 3 pas, driver ini akan memberikan komen dengan cara memanipulasi arus listrik 3 pas yang masuk ke dalam motor. Untuk motor AC bisa menggunakan motor sinkronus seperti PMSM atau permanent magnet. Ada juga yang sinkronus reluctant motor, atau asinkronus bisa menggunakan induction motor. Ini adalah contoh komplit AC servo system yang ada di robotic arm yang saya dapat dari Texas Instruments. Di sini kita bisa melihat bahwasanya kontrol loop paling dalam adalah kontrol loop yang digunakan untuk mengontrol torsi. Metode yang digunakan di sini adalah FOC, di mana FOC ini mengontrol torsi dari motor secara tidak langsung dengan cara mengontrol tegangan yang masuk ke dalam stator motor ini. Intinya dengan menggunakan inverter ini kita ingin menghasilkan tegangan, di mana tegangan itu akan menghasilkan medan magnet stator yang posisinya tegak lurus terhadap flux dari medan magnet rotor. Caranya adalah dengan cara mendapatkan informasi mengenai rotor angle yang dengan menggunakan encoder yang ada di motor. Kemudian untuk controllernya kita juga menggunakan PI controller, di mana PI controller ini memerlukan feedback berupa arus yang masuk ke dalam motor yang didapat dengan menggunakan ADC dari controller, kemudian dibandingkan dengan arus referensi yang datang dari position atau speed control. Berikutnya ini adalah basic schematic untuk FOC torque control. Di sini kita bisa melihat bahwasanya arus 3 pas yang masuk ke dalam motor diukur dengan menggunakan ADC microcontroller di sini. Kemudian arus 3 pas ini dengan menggunakan clock transform bisa dirubah menjadi arus 2 pas alpha beta. Arus 2 pas ini kemudian dengan menggunakan clock transform bisa dirubah menjadi arus DC, ID, dan EK. Clock transform ini memerlukan informasi tambahan berupa rotor angle yang didapat dari encoder di sini di motor.
Kemudian arus ID dan IK ini nantinya akan dibandingkan dengan arus referensi yang masuk ke sini. Arus referensi ini akan menghasilkan error. Errornya nanti akan diproses oleh PI controller, dan output dari PI controller ini adalah tegangan DG. Tegangan DG ini masih berupa tegangan DC dan perlu dirubah menjadi tegangan AC alpha beta dengan menggunakan inverse Spark transform. Tegangan AC alpha beta ini bisa langsung dimodulasi oleh inverter dengan metode space vector modulation. Kemudian tegangan ini langsung disalurkan ke motor untuk menghasilkan torsi maksimal. Kemudian di sini bisa kita lihat ada tambahan blok current model. Ini digunakan sebagai flux estimator untuk kecepatan rendah untuk meningkatkan akurasi dari rotor angle di sini. Untuk kecepatan tinggi kita bisa menggunakan voltage model. Berikut ini adalah beberapa hal yang perlu kita pelajari sebelum dapat mengimplementasikan motor kontrol secara custom di microcontroller. Yang pertama adalah target motor. Di sini kita memilih AC induction motor. Untuk itu kita perlu memahami listrik 3 pas dan bagaimana listrik 3 pas ini berfungsi atau bekerja di dalam induction motor. Kemudian kita memerlukan mathematical model dari induction motor yang nanti akan digunakan di control teori. Yang kedua adalah control teori. Control teori ini kita perlu memahami bagaimana blok diagram, kemudian analisa stabilitas di S domain atau Laplace domain, kemudian digitalisasi atau diskretisasi dengan menggunakan Z domain. Kemudian PI controller, biasanya kita dulu mempelajari PID controller. Untuk di motor control ini kita hanya menggunakan PI controller. Kemudian untuk electronics kita perlu memahami bagaimana cara mendesain inverter. Ini untuknya sudah banyak reference desainnya ya. Kemudian kita perlu memproteksi inverter dari inrush current, short circuit, overcurrent, dan lain-lain. Kemudian untuk output dari inverter kita perlu memasang filter atau bisa juga tidak ada. Kemudian dari sisi pemrograman kita perlu menguasai pemrograman C, dan juga untuk tiap-tiap microcontroller biasanya mereka mempunyai API atau library masing-masing, jadi kita harus mempelajari ini juga. Berikut ini adalah beberapa microcontroller atau development board yang bisa kita gunakan untuk aplikasi motor control. Di sini yang pertama ada DSP TMS320 buatan Texas Instruments Amerika. Mereka punya software khusus untuk mendesain motor controller. Selain itu toolchainnya juga gratis. Untuk reference design dan application notes banyak, cuma harganya lumayan. Kemudian ada NXP buatan Belanda. NXP ini application notes dan juga reference design banyak. Untuk toolchainnya saya belum mengecek apakah gratis atau tidak, cuma dari harganya sudah lumayan ya. Lalu di sini ada STM32 buatan ST Microelectronics Swiss. Kita lihat dari harga murah, kecepatan juga lumayan. Untuk F4 sudah 100 MHz dan untuk F1 sudah 72 MHz. Sayangnya aplikasi notes dan reference design untuk motor control terutama AC sangat kurang. Tetapi toolchainnya gratis. Untuk yang selanjutnya adalah DSP PIC buatan PIX dari Amerika. Harga development boardnya lumayan. Untuk toolchainnya juga tidak gratis, tetapi reference design dan application notes mereka ada banyak. Selanjutnya di sini kita lihat ada Atmel. Atmel ini sekarang sudah dimiliki oleh Microchip Amerika. Harga development boardnya lumayan. Untuk toolchainnya berarti dia ikut toolchain dari Microchip yang berbayar. Kemudian di sini ada ESP32 buatan Cina. Dari harga memang murah, akan tetapi application notes dan reference design untuk motor controller sangat kurang. Selain itu ADC-nya juga terlalu lemah untuk digunakan di motor controller. Yang terakhir di sini ada Arduino. Arduino ini kalau digunakan untuk penerapan FOC tidak akan sanggup, karena kita lihat function library-nya banyak overhead. Selain itu microcontrollernya juga belum di SP, jadi kita tidak akan menggunakan Arduino. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan untuk kesempatan kali ini. Mohon maaf jika ada kekurangan, karena untuk detailnya insya Allah akan kita lanjutkan di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.